Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, Masya Allah. Pada kesempatan hari ini berjumpa lagi dengan Ustadz ya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari pelajaran Tauhid ya. Oke, sebelum kita masuki pelajaran yang baru, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. Duduk anak solih, kami anak solih siap duduk rapi. Berdoa mulai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Kemudian sekarang kita akan masuki di bab yang baru, yaitu bab yang keempat ini, yaitu tentang pembahasan syahadat Rasul. Tapi sebelumnya kita akan membahas yaitu syahadatullah, yaitu syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kemarin kita bahas di bab 3, yaitu wa asyhadu an la ilaha illallah. Oke anak-anakku, sekarang Ustaz bertanya, terbagi menjadi berapa rukun syahadat Allah ini? Iya betul, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? An-nafyu. Kemudian yang kedua al-isbat, yaitu penetapan ya. An-nafyu peniadaan. Kemudian al-isbat yaitu penetapan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Kemudian di yang selanjutnya kita di bab yang keempat ini kita akan membahas yaitu tentang wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu juga disebut syahadat Rasul. Tadi yang pertama syahadatullah, kemudian yang kedua syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan masuki pelajaran yang keempat. Nah, di bahasan yang keempat adalah yang ini, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa artinya? Saya bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang muslim setelah mengucapkan ini, mereka memiliki konsekuensi ya, harus mengerjakan sesuatu yang kalau kita sudah mengucapkan ini. Nah, gitu. Yang selanjutnya, konsekuensi yang pertama adalah membenarkan segala apa yang Nabi kabarkan tanpa ada keraguan sama sekali. Jadi, kita ketika mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu kepada kita, maka kita harus membenarkan. Misalkannya adanya alam kubur atau siksa kubur, adanya surga dan neraka, maka kita harus percaya itu dan membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Misalkan mencuri berdosa loh, nah kita harus benarkan. Dan nanti ketika kita sudah membenarkan, berarti keimanan kita juga
juga baik gitu loh ya. Maka seorang muslim tidak boleh kita menyalahkan apa yang dikabarkan Rasulullah, itu sama artinya kita telah menentang. Jadi ketika ada kabar dari Rasulullah berupa melewati hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang lain, maka kita harus membenarkannya ya. Kemudian yang bagian kedua adalah yang kedua adalah menjalankan setiap yang Rasul perintahkan tanpa menolak sama sekali. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan makanlah dengan tangan kanan, maka kita harus mengerjakan perintah tersebut. Kita tidak boleh menentangnya ya, perintah Rasulullah, karena kalau kita sudah menentang maka kita sudah melanggar apa yang sudah kita ucapkan, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang ketiga yaitu menjauhi setiap yang Rasul larang dan dikecam oleh beliau tanpa menentangnya sama sekali. Nah, ketika Rasulullah SAW melarang, misalkan, kaumku janganlah kalian bermaksiat kepada Allah. Nah, kita tidak boleh memaksiati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian apa yang beliau kecam, misalkan sesungguhnya perbuatan syirik itu akan aku benci selamanya, dan itu adalah perbuatanmu musyrik ya. Kalau perbuatan syirik, maka Rasulullah ketika mengecam, kita juga mengecamnya tanpa menentang sama sekali. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Nah, thayyib, anak-anak solih dan solihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini datang kepada kita, ya, diutus itu membawa syariat, yaitu syariat yang sudah ditetapkan di agama Islam. Beda dengan syariat nabi-nabi sebelumnya, mereka ada salah satu nabi yaitu mensyariatkan untuk sholat ibadahnya di hari Sabtu. Beda dengan kita, kalau ibadah kita sholat itu pekan sekali di hari Jumat. Begitu, dan juga syariat untuk berpuasa, syariat untuk sholat. Nah, itu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengibadahi Allah Subhanahu Wa Taala atau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan sholat ya, dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian dalilnya yaitu tentang syahadat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di sini, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi ya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dalilnya ketika Rasulullah itu bukan bapak kita atau orang tua kita ya, tapi itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang disampaikan Allah kepada nabi kita, yaitu berupa kitab-kitab ya, berupa kitab Al-Qur'an dan perintah-perintah dan juga syariat Islam ini. Baik anak-anakku sholih dan sholihah, semoga sedikit ini bermanfaat ya, dipahami mudah-mudahan dan dipelajari. Insyaallah besok tugasnya yaitu ya sepekan ini, insyaallah terakhir pengumpulan yaitu pekan yang akan datang, maka tugasnya yaitu apa konsekuensi seorang muslim setelah mengucapkan kalimat syahadat Rasulullah Muhammad SAW. Nanti ditulis di buku dan dikirim ke Ustadz ya. Nah, kemudian beserta dihafalkan dalilnya tentang syahadat Muhammad dan Rasulullah ini.
Ya, semoga bermanfaat dan itu akan menjadi nilai harian anak-anakku semuanya ya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu Anda sekalian. Baik, anak-anakku sholih dan sholihah, demikian mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan hari ini. Ya, anak-anakku, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa setelah belajar. Duduk anak solih, kami anak solih siap duduk rapi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran doa selesai. Ya, anak-anakku yang sholih-sholihah. Sekian ya, belajar terus, semangat di rumah ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.